Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% sudah dimulai, namun masih banyak ditemukan sekolah yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. DKI Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%, sesuai keputusan 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, para siswa diwajibkan mengikuti prokes yang telah ditentukan. Pembelajaran berlangsung dari Senin hingga Jumat dengan durasi pembelajaran 6 jam per hari. Namun jika ada warga sekolah yang terpapar COVID-19, maka pembelajaran tatap muka akan dihentikan selama 5 hari. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengimbau orang tua siswa juga ikut membantu mengawasi kegiatan siswa usai pembelajaran tatap muka. Tenaga pendidikan punya keterbatasan, semua sangat bergantung pada kita semua dan utamanya orang tua. Kita punya pengalaman kasus-kasus kemarin ketika PTM dibuka berapa persen, banyak anak-anak pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, mampir ke rumah teman, main dan sebagainya sehingga ada penambahan COVID. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menegur pihak sekolah karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% tidak sesuai protokol kesehatan. Saat belajar berjalan, jarak duduk antara siswa di dalam kelas sangat ketat. Sejumlah siswa diminta untuk menggeser bangku dan meja agar tetap menjaga jarak sejauh lebih dari 1 meter. Di tengah merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah mewajibkan pembelajaran tatap muka 100%. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama anggota Komisi 10 Hetiva Saifuddin dan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Piprim Basarah Yunarso. Selamat sore Bu Hetiva dan Dr. Piprim. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bu Hetiva terlebih dahulu. Bu Hetiva, bagaimana Komisi 10 melihat kebijakan ini? Di tengah maraknya varian Omikron transmisi lokal ditemukan, namun kebijakan ini tetap dilakukan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebetulnya tentu saja kita selalu mengingatkan ya, kita perlu tetap waspada dan yang namanya kesehatan dan keselamatan anak dan juga lingkungannya tetap nomor 1. Tetapi kami juga intens ya berdiskusi tentang dampak dari pembelajaran jarak jauh yang sangat berkepanjangan terhadap hasil pembelajaran, dan itu pun tentu sesuatu yang harus kita pikirkan sebagai salah satu dampak yang sangat merugikan dari pandemi COVID ini. Nah, tentu saja mengambil keputusan tidak mudah ya, karena kita harus tetap Davi memperhitungkan manfaat dan mudaratnya selalu dibandingkan gitu. Nah, saat ini gitu ya, tentu saja dengan pengaturan baru melalui SKB 4 Menteri ini, sebetulnya telah dibuat ya satu kriteria yang diharapkan bisa menjadi satu rujukan bagi semua pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilakukan mulai hari ini. Nah, tentu saja di dalam peraturan ini memang pembelajaran tatap muka sangat bervariasi sesuai kategorinya. Nah, hanya yang berada di kategori A seperti DKI Jakarta gitu yang sudah bisa melaksanakan PTM 100% karena PTK atau pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksin. Kedua, sebanyak 100%, kemudian juga kondisi PPKM di daerahnya juga dalam level yang 1-2, dan juga mungkin ada banyak hal-hal lain yang dipertimbangkan yang membuat kita cukup optimis bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini akan berjalan lancar. Gitu. Tentu dengan beberapa catatan ya, mungkin Pak Piprim nanti juga bisa menambahkan gitu ya, tentu saja kedisiplinan bukan saja dari si peserta didik anak-anak sendiri gitu ya untuk bisa menjaga dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana orang tua bisa ikut serta dan juga tentunya guru di sekolah. Baik, artinya kebijakan ini tidak baku dan tidak disamaratakan antara kondisi satu sekolah dengan sekolah yang lain. Tentu menyesuaikan dengan kondisi. Namun masih ada mungkin orang tua yang khawatir jika anaknya harus melakukan pembelajaran tatap muka. Dr. Piprim melihat hal ini, sejauh apa resiko yang mungkin akan ditimbulkan dari proses pembelajaran tatap muka ini, dokter? Baik, jadi sebetulnya kami dari IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi terbaru pada tanggal 2 Januari kemarin ya. Pada intinya adalah anak-anak yang sudah vaksin 2 kali ya, 2 minggu pasca vaksinasi yang kedua itu secara teoritis
bisa dianggap aman untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sayangnya anak usia 6-11 tahun ini kan baru 1 dosis ya, sehingga ini cobalah kita bersabar menunggu dosis kedua. Pasca dosis kedua 2 minggu mungkin bisa kita mulai. Itu pun juga kita mesti memperhatikan, biasanya pasca liburan panjang, ini kan habis liburan Nataru nih, itu biasanya ada lonjakan kasus COVID. Nah, sehingga kami menghimbau ini hati-hati sekali, jangan sampai kita nanti keburu kasusnya meluas kemana-mana. Ini kita seperti memadamkan kebakaran ini. Padahal kita ingin upaya preventif ya. Jadi jangan main-main sama anak-anak kita gitu loh. Dan sebagian orang tua juga galau ya, ketika anaknya belum vaksinasi lengkap kemudian disuruh masuk sekolah. Nah ini juga mungkin mesti jadi perhatian juga dari pihak pemerintah maupun pihak sekolah ya. Baik, saya garis bawahi harus menunggu dosis kedua. Saya ingin kembali ke Mbak Tifa. Apa sebenarnya yang menjadi urgensi sehingga pembelajaran tatap muka ini memang harus dilakukan saat ini juga? Tadi Dr. Piprim mengatakan bahwa kenapa tidak menunggu dosis keduanya ini sudah rampung baru pembelajaran tatap muka dilakukan? Iya, sebetulnya menunggunya tuh sudah cukup lama ya. Kita kan juga melihat dinamika atau perkembangan situasi, dan bukan tidak mungkin tentunya satu kebijakan itu bisa dievaluasi. Namun gitu sejauh ini dari persiapan yang ada gitu ya, khususnya di beberapa daerah dengan kriteria yang tadi disebutkan, dipandang sudah cukup mumpuni lah ya untuk bisa memulai. Nah, tentu saja menjadi catatan penting sih dari Dr. Piprim ya soal percepatan vaksinasi. Jadi saya kira ini juga menjadi satu yang mungkin catatan tersendiri bagi pemerintah supaya mendorong orang tua agar segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anaknya. Dan saat ini juga hampir semua tempat termasuk di DPR RI kami menyediakan vaksinasi serentak gratis dan sangat mudah gitu ya bagi anak-anak gitu. Walaupun tentu saja karena ini baru dimulai gitu ya, sayangnya tentu saja tidak sempurna seperti apa yang Dr. Piprim harapkan. Sebetulnya kalau sudah dosis kedua itu jauh lebih aman lagi ya, apalagi kalau orang tua dan juga guru-guru sudah booster vaksin, lebih aman lagi gitu. Tetapi dengan segala kekurangan itu kami masih berpikir ya ini bisa kita tolerir lah ya resikonya gitu, dibandingkan dengan kalau kita menunda kembali 1 bulan untuk tidak belajar gitu. Mungkin nah inilah yang tadi kita sebutkan ya, ada trade off-nya lah gitu. Nah, tentu saja kami juga tetap mengevaluasi ya pelaksanaan hari ini seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang ada, dan tentu saja mudah-mudahan kita berharap ya apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Baik, Bu Hetifah, kemudian pertanyaannya adalah ini kan berlaku di seluruh sekolah. Bagaimana kemudian pengawasan ini akan berlangsung ketika di sekolah, di masing-masing sekolah tidak memiliki fasilitas yang sama, situasinya juga berbeda. Siapa yang kemudian nanti akan mengawasi? Tentu saja ya, sebetulnya pemerintah daerah kita harapkan menjadi pihak yang paling dekat ya dengan sekolah-sekolah di daerahnya. Jadi kita berharap pemerintah daerah itu justru bukan tadi menahan-nahan PTM, tapi mencoba untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam proses persiapan. Jadi memang kalau kami lihat ya dari sisi pengaturan gitu, sekarang kita cenderung untuk mendorong pembelajaran tatap muka gitu ya, semakin cepat, semakin baik jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, jadi jangan sampai ada pemerintah daerah yang justru menunda-nunda kembali pembelajaran tatap muka ini. Nah, jika nanti ada persoalan di dalam hal misalnya infrastruktur, kekurangan, dan juga hal-hal lain yang dianggap akan mempengaruhi, tentu saja diharapkan semua pihak ya, termasuk Satgas Covid daerah dan juga orang tua murid ya, kan kita juga punya komite sekolah yang sama-sama ikut mengawasi proses pembelajaran sehari-hari di dalam proses PTM ini. Baik. Saya lihat di banyak daerah orang tua juga ikut aktif ya, setiap hari ada bergantian mengawasi kondisi di sekolah
Dan jika memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki, tentu bisa segera dilakukan. Baik, Dokter Piprim, PTM ini sudah dilakukan dan hari ini adalah hari pertama. Kemudian apa yang menjadi catatan yang penting untuk diperhatikan bagi pihak sekolah maupun orang tua? Baik, yang pertama adalah tidak semua orang tua sepakat untuk masuk kembali ya, apalagi sebelum vaksinasi lengkap ya. Ini banyak yang mengadu kepada kami ya, dokter-dokter anak. Ini bagaimana anak-anak baru sekali vaksin kok sudah disuruh sekolah ya. Sehingga mungkin mesti ada opsi ya bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya PTM. Ini seperti apa pihak sekolah menyikapi? Jangan sampai kemudian nilai anaknya dikurangi misalnya seperti itu ya. Yang kedua, oleh karena itu sebelum anak-anak ini divaksinasi lengkap, kami tetap merekomendasikan PTM itu 50% dulu saja ya, sambil menunggu kita lihat situasinya. Karena virus Omikron ini sangat-sangat menular. Jadi catatan, Omikron ini sangat-sangat menular, jauh lebih menular dibanding Delta. Ya, kalau Delta saja sudah seperti itu, apalagi Omikron ya. Apalagi tadi kan sudah disebutkan, ini baru berlibur di Bali, kemudian menyebar, ada transmisi lokal sudah mulai. Jadi euforia, kegembiraan masuk sekolah itu jangan sampai mengabaikan aspek-aspek kesehatan. Ya, please, ini buat semua kita, demi kebaikan kita bersama. Jangan sampai kita menyesal, sudah dibuka, menyebar, kemudian kita susah memadamkan kembali. Ketiga, kalaupun terpaksa nanti sekolah, tolong sekali diperhatikan protokol kesehatan seperti masker, jangan makan bareng-bareng, dan yang juga penting adalah ventilasi udara. Ya, sirkulasi udara di sekolah itu agar supaya bagus aliran udaranya ya. Karena begitu ventilasi udara itu tidak bagus, sirkulasi udaranya tertutup ya, Omikron itu ketika dia melalui droplet ya, itu nanti bisa beredar di udara di ruangan tadi ya. Jadi ini juga sangat berbahaya sebetulnya kalau kita melihat ke situ ya. Jadi kita memang mesti mempertimbangkan ya antara kebutuhan anak-anak kita sekolah PTM dengan aspek kesehatan yang juga mesti kita jaga betul. Jangan sampai situasi yang sudah kondusif ini kemudian kita merah lagi. Ya, kita tentu tidak inginkan. Karena kalau itu kan nanti jadi mundur semua ya. Ya, terima kasih. Baik, tentunya kita tidak menginginkan itu semua. Bu Hetifah, jika memang nanti kasus Omikron misalnya katakanlah ditemukan di sebuah sekolah, bagaimana aturan penanganannya kemudian? Apakah sudah ada? Iya, pasti akan seperti di DKI ya, jika tentu saja akan segera ditutup ya, seperti sebelumnya juga, pasti kegiatan belajar mengajar akan ditutup untuk sementara dan juga akan dievaluasi kembali. Tetapi catatan-catatan dari Dr. Piprim saya kira itu menjadi masukan kebijakan yang bagus juga gitu ya. Pertama tadi apabila masih ada orang tua yang merasa cemas gitu ya dan tidak mengizinkan anaknya sekolah, tidak seperti sebelumnya yang masih dilakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, jadi hybrid ya, ada yang PTM, ada yang PJJ. Sekarang mungkin untuk yang sudah 100% opsi PJJ-nya memang dihilangkan gitu ya dengan alasan tadi untuk memberikan mungkin motivasi yang lebih besar bagi orang tua untuk mempercayakan anak-anaknya mengikuti PTM. Namun dengan perkembangan teknologi sekarang yang juga makin maju, sebetulnya kita juga dengan adanya mungkin upaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka bukan berarti kemudian tidak memanfaatkan kembali gitu ya keterampilan kita untuk bisa belajar jarak jauh. Nah, ini mungkin salah satu hal yang juga penting untuk kita. Baik, aturannya sudah ada, mudah-mudahan bisa terimplementasi dengan baik dan juga evaluasi kita harapkan juga terus dilakukan, khususnya didorong vaksinasi terhadap anak dan siswa sekolah. Terima kasih sekali lagi Ibu Hetifah dan Dr. Piprim sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.